Sejak dulu hukuman mati sudah diterapkan di berbagai negara bagi siapa saja yang telah terbukti melakukan tindak kriminal berat, misalnya pembunuhan berantai atau berencana. Bahkan sampai saat ini banyak negara yang mempraktekkan hukuman ini bagi pelaku kejahatan berat. Biasanya metode hukuman mati yang umum dilaksanakan oleh banyak negara adalah hukuman pancung, tembak mati, kursi listrik, hukuman gantung, hingga hukuman mati dengan suntikan obat medis. Namun, tahukah kalian jika di zaman dahulu hukuman mati pernah dilakukan secara sadis dan mengerikan? Ya, beberapa jenis hukuman mati yang akan kita bahas kali ini dinilai sangat sadis dan mengerikan sehingga tidak lagi diterapkan di zaman modern ini. Apa saja itu? Yuk kita simak videonya. Metode hukuman mati ini dinamakan flaying, yakni menguliti manusia hidup-hidup. Sebetulnya metode ini dilakukan bukan hanya untuk hukuman mati, namun juga digunakan untuk tujuan lainnya yang tak kalah kejamnya, seperti menghilangkan jati diri seseorang. Dengan maraknya kepercayaan akan tahayul yang menyebar di berbagai negara Eropa pada abad pertengahan, membuat hukuman mati jenis ini menjadi salah satu pilihan metode untuk menghukum mati pelaku kejahatan yang dipercaya sebagai vampir atau manusia serigala. Tak terbayang bagaimana sakitnya dikuliti hidup-hidup. Pada awalnya, kulit bagian dada akan disayat dengan pisau dan pelan-pelan bagian kulit lainnya juga akan dilepas dari dagingnya. Hukuman ini dilakukan tanpa obat bius dan pelaku kejahatan tetap dibiarkan hidup dan meronta kesakitan. Lynching adalah hukuman mati sadis yang diterapkan di negara Tiongkok pada zaman dinasti Tang pada tahun 600 hingga 700. Bahkan sebelum mati ini juga pernah dilakukan pada tahun 1905 dan itu adalah tahun terakhir bagi hukuman menyakitkan itu. Seperti ditulis dalam All That's Interesting, hukuman mati lynching bahkan disebut sebagai hukuman mati paling perih dan menyakitkan yang pernah ada. Sampai-sampai hukuman ini dijuluki kematian buruk akibat sayatan. Faktanya, lynching memang menghukum pelaku kejahatan dan pengkhianat negara dengan cara menggantung pelaku di tempat umum dan tubuh pelaku akan diiris dengan pisau sedikit demi sedikit. Sehingga pada akhirnya pelaku kejahatan akan mati pelan-pelan akibat kekurangan darah. Dan tentu ini adalah kematian yang sangat menyiksa. Secara harfiah, hukuman ini mengacu pada hukuman gantung, tarik, dan membagi tubuh menjadi 4 bagian. Menurut laman Britannica, hukuman ini pernah diterapkan di Inggris pada tahun 1283 silam bagi siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan paling berat. Parahnya lagi, terkadang mayat, lebih tepatnya potongan tubuh, pelaku kejahatan diletakkan di tengah keramaian publik. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat dengan kondisi sosial yang kondusif. Tentu akan memberikan rasa nyaman bagi raja ataupun ratu yang saat itu memimpin negara. Hukuman mati ini juga tidak kalah sadisnya, metode yang sangat menyakitkan di mana pelaku kejahatan ini terbukti melakukan kejahatan berat yang digantung dengan posisi terbalik. Tak cukup sampai situ, algojo akan menggeraji tubuh pelaku tadi dimulai dari dubur hingga ke bagian leher. Sekedar informasi, karena posisi kepala berada di bawah, maka aliran darah akan deras mengalir ke otak sehingga pada saat proses hukuman terjadi, pelaku kejahatan tersebut masih dalam kondisi sadar. Tidak bisa dibayangkan bagaimana pelaku menahan sakit yang teramat sangat. Hukuman ini juga diberlaku di Eropa pada abad pertengahan silam dan hasilnya dapat menekan angka kriminalitas hampir 100%. Jirote merupakan hukuman mati menggunakan alat khusus untuk mencekik pelaku kejahatan hingga leher pelaku hancur. Dalam laman Capital Punishment, Yuka menulis bahwa metode hukuman mati ini pernah diterapkan di Spanyol pada tahun 1812 silam.
Hukuman mati ini berlaku untuk pelaku kejahatan yang sangat berat, misalnya pelaku pembunuhan sadis berantai yang telah terbukti bersalah. Pelaku akan didudukkan di sebuah kursi dan akhirnya algojo akan memutar alat di belakang kursi tersebut dengan tujuan mencekik leher pelaku secara berlahan sampai leher pelaku hancur. Karena hukuman mati ini dianggap sadis dan kejam, maka hukuman jenis ini dihapuskan pada tahun 1974 silam. Setelahnya, Spanyol dan beberapa negara yang dulunya menggunakan metode girote menggantinya dengan hukuman tembak mati. Itulah 5 jenis hukuman mati yang paling sadis yang pernah dilakukan di dunia. Ternyata benar-benar sadis ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Terima kasih. Dah.